Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah wa kanzulullah ikhtashamtu fawadu amri ilallah. Masya Allah la hamla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syairulillahi lahul Fatihah. Ila hadratin mu'alif hadal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-23. Qila harakatu ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Tak. Wallahu a'lam bishawab. Qila diucapkan, dibahasakan. Waqala harakatut ta'ati, gerakan-gerakan ta'at, dalilul ma'rifati, itu menunjukkan karena dalil ma'rifat, itu menunjukkan karena tanda-tanda ma'rifat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah bahasa-bahasa yang perlu kita pelajari sedikit dengan terlalu banyak, karena Buya Ar-Razi pun dianggap sesat karena terlalu vulgar ketika membahas tentang ilmu tasawuf atau berkaitan tentang syariat, tarekat, hakikat maupun ma'rifat, karena bahaya sekali. Maka dari itu saya sampaikan kepada para jamaah yang tidak mengerti atau belum paham, silahkan datang ke rumah untuk menanyakan. Saya belum paham tentang maksud dan tujuan apa yang saya sampaikan.
Seperti Pak Muhsin, contoh. Beliau sampai jam 12 malam. Setelah pengajian kemarin ngomongnya sebatang, cuman nyampe jam 12 malam membahas tentang bab ilmu. Karena riskan ketika halayak umum tahu. Ya karena timbulnya tojaiyah, bertentangan. Karena sudah tidak memakai dalil akli, yang sudah tidak disampaikan dengan dalil akal dan sulit untuk dilogikakan. Dan cuman memang kita harus belajar ke sana. Awaludin ma'rifatullah. Karena asal bermula kita beragama, yakni harus bermakrifat terlebih dahulu. Itu para sahabat tentu bermakrifat terlebih dahulu. Kepada siapa bermakrifat? Lah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena para sahabat bertemu langsung dengan Rasulullah, bertatap muka langsung dengan Rasulullah, bahkan mengaji langsung dari lisan Rasulullah. Turunnya wahyu pun mendengar langsung dari lisan Rasulullah. Itulah makrifat kepada Rasulullah. Sedangkan kita sekarang yang hidup di era akhir seperti ini, bagaimana caranya kita bermakrifat kepada Rasulullah? Boleh dengan beberapa cara. Boleh belajar dengan ilmu syariat atau mentauladani budi pekerti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun sama, bermakrifat kepada Rasul secara adabnya, secara luarnya, secara cangkangnya gitu. Tapi yang dia maksud makrifat, nah saya sekarang acak-acakan ngomong aja gitu. Kita ngomong aja, jadi kudu ngopi berarti cuma tandanya itu dari ngarokok. Itu boleh belajar dengan ilmu syariat atau ilmu dengan berdasarkan sarah-sarah atau kitab-kitab sunnah, ya gitu. Dengan naon sama itu juga bermakrifat dengan mengikuti akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dimaksud makrifat di sini titik-titik datang ke rumah. Eta berarti gitu ya, titik-titik datang ke rumah. Pergerakan anggota badan dalam ketaatan itu menunjukkan makrifatnya seseorang. Ketika kita berbicara qila, di bahasa akan diucapkan, siapakah yang berbicara maqalah ini? Siapakah yang mengeluarkan perkataan tersebut? Bisa jadi musannif menuliskan maqalah ini adalah berdasarkan perkataan para aulia illah. Ya, makanya ayat bahasa qila al-hukama'i. Bisa saja para aulia illah. Terus kenapa pergerakan taat menjadi tanda sebuah kemakrifatan? Kenapa pergerakan ketaatan kita menjadi suatu dalil bahwa kita telah melaksanakan makrifat? Kita lihat surah Al-Fatih, Muhammadun Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'i 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtagu minallah. Aduh, buka kelak patah Al-Fatih ayat terakhir Al-Fatih. Muhammadun Rasulullah waladina ma'ahu,
Di dalam surah akhir Al-Fat itu diterangkan ciri-ciri sahabat, ciri daripada sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa cirinya? Yang pertama, asyidda'u 'alal kufar. Yang pertama adalah mereka keras terhadap orang kafir. Keras terhadap orang kafir. Itu mata. Kacau aku kosong eta Bukan kan. Pak eta. Terus Pak Irfan yang tidur. Jual. Itu mata. Ya tuh di eta lagi 8. Hah? 48. Ya, ada. Kalau aku lagi anu aya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah, yakni asyidda'u 'alal kufar, yaitu keras terhadap orang kafir. Yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum, tapi menyayangi dengan sesama kaum muslimin. Menyayangi sesama kaum muslimin. Inilah suatu contoh keindahan Islam para jamaah. Islam mengajarkan kita untuk saling menyayangi terhadap kaum muslimin. Mantap jelas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu bi nafsihi. Tidak beriman gitu. Salah satu di antara kalian apabila belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa tanda kutipnya? Ketika kita ditanya menyayangi, tentu kebalikannya menyakiti. Sayang lawannya adalah menyakiti. Nah, ketika kita mengaku menyayangi sesama muslim, maka dilarang kita untuk menyakiti muslim lainnya. Apa tandanya? Mudah sekali para jamaah. Salamatul insani fi hablin lisan. Selamatnya seorang manusia yakni dengan menjaga lisan. Kadang kita tidak sengaja menyakiti seseorang karena kejelekan lisan. Contoh kecilnya, di mana ketika kita berbicara saudara semuslim, jangan pernah menyakiti meskipun dalam ucapan. Dan pergerakan ma'rifat yang timbul itu menyebabkan ketaatan, bimakna ketika hatinya itu sudah penuh dengan keyakinan dan keimanan, maka akan timbul di dalam zahirnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fatih, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Terdapat tanda-tanda ya dari wajah mereka, yaitu dari tanda dari bekas sujud mereka. Bekas sujud di sini bukanlah orang yang terlihat di keningnya hitam pekat. Ya, hati-hati para jamaah. Simahum wujuhihim, itu bukan terlihat daripada bekas sujudnya,
tapi terletak daripada khosyah, daripada hati, terletak karena takut kepada Allah, terletak karena benar-benar sudah yakin kepada Allah, iman kepada Allah. Ketika kita sudah menimbulkan rasa takut, khosyah di dalam hati, tentu akan tergambarkan di dalam zahir kita. Karena rahasia-rahasia yang ada di dalam tubuh kita akan mengeluarkan pancaran secara otomatis di dalam raga kita. Di mana ketika seorang menjalankan ketaatan, tentu di dalam hatinya pasti ada kemakrifatan dalam arti rasa takut kepada Allah. Selain rasa takut, sudah menjadi seolah-olah Allah itu dekat dengan seseorang tersebut, tidak bisa terhalang dan tidak ada hijab, dan tentu akan menimbulkan gerakan-gerakan ketaatan. Maka disebut seseorang ketika bisa taat itu bukanlah asal daripada ia belajar kadang-kadang ya, tapi apa yang menjadikan seseorang itu taat? Karena semua itu atas taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik dan hidayah. Ada hidayah hilalah, ada hidayah taufik. Apa hidayah hilalah? Lah ini kita belajar hidayah hilalah. Maqalah sampai 23 ini hidayah hilalah, dan kita bisa mampu melaksanakannya, itu adalah hidayah taufik. Bukan berarti penyampaiannya yang bagus, bukan berarti penyampaian yang kurang bagus, tapi bisanya kita melaksanakan taat itu karena hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hidayah tersebut bisa didapatkan dengan wasilah thalabul ilmi. Tuh. Jadi gerakan-gerakan taat itu menunjukkan suatu tanda ma'rifat. Apa ma'rifat? Khasyah. Ma yasallahu min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah yakni adalah ulama, orang yang alim, orang yang berilmu. Itulah yang menggerakkan ketaatan. Ya. Seperti pergerakan jasad sebagai tanda kehidupan. Nah, ini lebih berarti para jemaah, seperti pergerakan jasad yang menjadikan dalil kehidupan. Jasadnya isim jasad. Kenapa jasad kita bisa bergerak para jemaah? Ini sama. Ini harus digali dengan cara, dengan bab-bab yang sulit sebetulnya. Jasad kita para jamaah, jasad bergerak karena apa? Saya tanya kepada jamaah, kenapa jasad bisa bergerak? Jasad kita bisa gini-gini, jari kita, tangan kita, malah bisa banyak. Kenapa bisa bergerak? Ya karena ada dalil di dalam tubuh kita
dalil kehidupan. Terus ya apa dalil kehidupan yang ada di dalam jisim manusia? Ini berat deh ya jawaban. Nomor terganti datang ke R1 nomor 11 dari Mopin ya. Insya terbuka 24 jam. Jadi kita kembalikan kepada hadis mutu qabla antal mutu. Ya iya. Ya kedua dibalik ini ya. Mutu qabla antal mutu. Mutu qabla antal mutu. Mantap. Matilah engkau sebelum engkau mati. Kenapa harus belajar mati sebelum mati? Karena sesungguhnya kita ini adalah mati para jemaah. Sesungguhnya kita mati. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang membuat kita bicara? Siapa yang membuat kita melihat? Siapa yang membuat kita mendengar? Yakni bukti adanya Allah. Allah lah yang membuat kita bisa bergerak. Allah lah yang membuat kita bisa melihat. Allah lah yang membuat kita bisa mendengar. Allah lah yang bisa membuat kita bicara. Illa bihaqqillah ta'ala. Tidak ada kecuali dengan haknya Allah Ta'ala. Makana dalilna la haula wala quwwata. Tidak daya dan tidak ada upaya. Kita ini tidak mempunyai daya dan upaya illa billah, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zahir bisa bergerak karena adanya kehidupan di dalam jasmani kita. Sopo Allah. Jadi ketika kita bisa melakukan ketaatan itu karena Allah. Kita bisa mengaji itu karena Allah. Kita bisa melakukan apapun yang berbentuk kemaslahatan itu karena Allah. Itulah bentuk kemakrifatan yang ada di dalam jisim kita, di dalam syir kita, sehingga keluar menjadi pergerakan ketaatan. Karena di dalam hatinya, di dalam batinnya, tidak lain dan tidak bukan hanya ada Allah. Itu ini dalil makrifat ya, Allah ini bos. Allah aja Allah semua bisa. Napa paepul Allah. Napa padirinya Allah. Pahatanya Allah sana. Ulah ieu mah nya wadi. Bahaya. Gitu. Makanya inilah pertanda bahwa betapa luar biasanya para salafis shalihin, para aulia illah, para makom ahli zuhud bisa membuat makalah atau bisa menimbulkan bisa membangkitkan giroh kita dan bisa mengingatkan kita untuk kembali kepada hakikat kita. Ya, mantapnya. Kenapa saya senang ngaji tasawuf, Pak? Pusing sebenarnya. Cuman ngaji pusing menang ganjaran. Beda lawan pusing pikiran hutang. Semua jadi nanaon. Tapi lawan pusing pikiran ngaji menang ganjaran. Tapi lawan pusing pikiran hutang kalah karudet karena pikiran. Itu adalah bab daripada isi daripada jasad kita. Ya. Intinya kita harus selalu eling kepada Allah. Di dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, jangan pernah lupakan untuk berzikir kepada Allah.
minimal kita membaca Allah, Allah, Allah. Itu untuk apa sebetulnya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena dengan zikir adalah obat yang mujarab untuk menenangkan hati. Kenapa hati harus ditenangkan? Kenapa hati harus dibersihkan? Hati ini sumber daripada segala-galanya yang timbul di dalam zahir kita. Bahaya hati ini para jemaah, bahaya. Apalagi sudah ada di sana rasa dengki, Masya Allah, hasad, ria, dan ini yang sedikit bahaya. Ya ini ketika kita sudah berburuk sangka terhadap orang muslim, ini sangat tidak dianjurkan oleh Nabi. Salah satu terjegahnya doa kita oleh Allah terhalangnya karena kita masih mempunyai buruk sangka terhadap orang lain. Jangankan buruk sangka para jamaah, kita membenci pemabok pun tidak boleh. Kita membenci penjudi pun tidak boleh. Karena yang harus kita benci bukanlah orangnya, melainkan perbuatan. Benci maka judi, benci maka mainnya, benci maka mabokna, tapi jangan benci terhadap pelakunya. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tadi itu masalul mu'minina fi tawaddihim ya wa tarahumihim kama salil jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin dalam berkasih sayang ibarat jasad yang satu, yang ketika ada sakit di dalam jasad tersebut akan terasa ke seluruh badan. Contoh, dicibit Mas Adariki ngajerit, padahal jadi iya sampean, tapi ngajerit kamu lamun perih mah mewek ceri wih tuh gini bergerak seluruh badan. Komodi lamun ayah bisul, Masya Allah, badan bisulnya dina bujur komodi murian Pak, bahkan muri itu contoh orang mukmin. Itu jadi kenapa kita harus mengaji tasawuf? Karena untuk menata hati, memperbaiki hati. Karena di dalam hati kata Nabi, inna fil jasadil mudghah, di hati, di dalam jasad terdapat mudghah, yang apabila gumpalan daging tersebut baik, niscaya akan baiklah seluruh tubuh. Tapi apabila segumpal daging itu buruk, maka niscaya buruklah seluruh tubuh. Apa itu? Itulah yang disebut qalbun, hati. Makanya makalah tadi memecahkan ketaatan. Ketaatan itu timbul karena ada ma'rifatnya di dalam hati itu. Seperti layaknya jasad yang ada tanda kehidupan. Artinya selalu gunakan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin seperti itu yang bisa sampaikan para jamaah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran mutlak milik Allah. Kesalahan itu ada dalam diri saya pribadi. Wa'afu minkum Allahumma ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.